Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi. Selamat datang di channel Dangiang Pajajaran. Di konten perdana ini saya akan membahas tentang konsep ajaran leluhur, yaitu ajaran Sundayana. Ajaran Sunda lebih dikenal dengan sebutan Sundayana, yang dimana yana sendiri diartikan sebagai aliran, ajaran, dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Galuh jauh sebelum peradaban Nusantara dan bahkan sebagai pusat peradaban dunia. Ajaran Sunda ini merupakan cikal bakal ajaran tentang cara hidup sebagai manusia beradab hingga mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi ataupun adiluhung. Dan peradaban ajaran ini juga yang mengawali lahirnya sistem pemerintahan dengan 3 pola ketentuan yang dikenal dengan konsep Tritangtu, yaitu Resi, Ratu, Rama. Ajaran Sundayana pada mulanya disampaikan oleh Sang Sri Rama Mahaguru Ratu Resi Prabu Sindu Lahiang, putra dari Sang Hyang Watu Gunung Ratu Agung Manikmaya, yang lebih dikenal sebagai Ajitirem, Akitirem, ataupun Aji Saka Purwa Wisesa. Sundayana disampaikan secara turun-temurun dan menyebar ke seluruh dunia melalui para guru agung ataupun Batara Guru. Landasan inti ajaran Sunda adalah welas asih atau cinta kasih. Dalam bahasa Arabnya disebut Rahman Rahim. Inti ajaran inilah yang kelak berkembang menjadi pokok ajaran seluruh agama yang ada sekarang. Sebab adanya rasa welas asih ini yang menjadikan seseorang layak disebut sebagai manusia. Artinya, dalam pandangan agama Sunda atau bangsa Galuh, jika seseorang tidak memiliki rasa welas asih, maka ia tidak layak untuk disebut manusia. Bahkan, tidak layak disebut binatang. Lebih tepatnya sering disebut sebagai duru wiksa ataupun buta. Sundayana terbagi dalam 3 ajaran dalam satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah ataupun kemanunggalan, yaitu yang pertama, tata salira kemanunggalan diri, berisi tentang pembentukan kualitas manusia, yaitu meleburkan diri dalam ketunggalan agar menjadi diri sendiri, siswa yang beradab, merdeka dan berdaulat, atau menjadi seseorang yang tidak tergantung kepada apapun dan siapapun selain kepada diri sendiri. Yang kedua, tata negara ataupun kemanunggalan negeri, yaitu memanunggalkan masyarakat atau bangsa dalam kehidupan di bumi secara beradab, merdeka dan berdaulat. Pembangunan negara yang mandiri, tidak menjajah dan tidak dijajah. Dan yang ketiga, tata buana ataupun kemanunggalan bumi, ialah kebijakan universal, kesemestaan untuk memanunggalkan bumi dengan segala isinya dalam semesta kehidupan agar tercipta kedamaian hidup di buana. Inti pola dasar ajaran Sunda adalah berbuat baik dan benar yang dilandasi oleh kelembutan rasa welas asih. Pola dasar tersebut diterapkan melalui Tridharma ataupun 3 kebaikan, yaitu sebagai pemandu ukuran nilai atas keagungan diri seseorang ataupun derajat manusia. Diukur berdasarkan dharma kebaikan, yaitu dharma bakti, dharma suci, dan dharma agung. Dharma bakti ialah seseorang yang telah menjalankan budi kebaikan terhadap diri, keluarga, serta di lingkungan kecil tempat ia hidup. Manusianya bergelar manusia utama. Dharma suci ialah seseorang yang telah menjalankan budi kebaikan terhadap bangsa dan negara. Manusianya bergelar manusia unggul paripurna. Manakala Dharma Agung
ialah seseorang yang telah menjalankan budi kebaikan terhadap segala peri kehidupan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang tercium, yang tersentuh dan tidak tersentuh. Segala kebaikan yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Manusianya bergelar manusia adiluhung ataupun Batara Guru. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Tridharma ini kelak menjadi pokok ajaran Budi Dharma yang mengutamakan budi kebaikan sebagai bukti dan bakti rasa welas asih terhadap segala kehidupan yang mencapai kebahagiaan atau pembebasan diri dari kesengsaraan. Pembentukan Tridharma Sunda dilakukan melalui tahapan yang berbeda sesuai dengan tingkatan umurnya. Di antara lain yaitu Dharma Rasa. Dharma Rasa adalah mendidik diri untuk dapat memahami rasa di dalam segala hal, sehingga mampu menghadirkan keadaan ngarasa jeung rumasa, artinya menyadari rasa dan memahami perasaan. Dengan demikian, dalam diri seorang kelak muncul sifat menghormati, menghargai, dan kepedulian terhadap sesama, serta kemampuan merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Hal ini merupakan pola dasar pembentukan sifat welas asih dan manusianya kelak disebut dewasa. Selain Dharma Rasa, yang kedua adalah Dharma Raga. Dharma Raga adalah mendidik diri di dalam bakti nyata atau bukti, atau mempraktekkan sifat rasa di dalam hidup sehari-hari, bukan teori, sehingga kelak keberadaannya, kehadirannya, diri dapat diterima dengan senang hati oleh semua pihak dalam keadaan ngajaga jeung ngawaruga, ataupun artinya menjelma dan menghadirkan. Hal ini merupakan pola dasar pembentukan perilaku manusia yang dilandasi oleh kesadaran rasa dan pikiran. Seseorang yang telah mencapai tingkatan ini disebut Dewata. Dan yang terakhir adalah Dharma Raja. Dharma Raja adalah mendidik diri untuk menghadirkan jati diri sebagai manusia welas asih yang seutuhnya dalam segala perilaku kehidupan memberi tanpa diberi atau memberi tanpa menerima. Tingkatan ini merupakan pencapaian derajat manusia yang paling terhormat, yang patut dijadikan suri teladan bagi semua pihak serta layak disebut pemimpin. Ajaran Sunda berlandas kepada sifat bijak bajik matahari yang menerangi dan membagikan cahaya terhadap segala makhluk di penjuru bumi tanpa pilih kasih dan tanpa membeda-bedakan. Maka dari itu, matahari telah menjadi sumber utama yang mengawali kehidupan penuh sukacita. Dan tanpa matahari, segalanya hanyalah kegelapan. Oleh sebab itulah, para penganut ajaran Sunda ini berkibat kepada Tang Hyang Tunggal sebagai simbol ketunggalan dan kemanunggalan yang ada di langit. Pada intinya, Sundayana adalah sumbangan terbesar untuk evolusi umat manusia di seluruh dunia. Singkatnya, hampir seluruh bangsa di dunia mengikuti ajaran leluhur dari bangsa Galuh Agung yang berlandaskan kepada tata perilaku berbudi dengan rasa welas asih ataupun cinta kasih. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Dan setiap manusia memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda-beda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Salam Rahayu.